Hmm. Oke, ini sudah mulai ya, udah mulai recording ya. Mhm. Sebentar. Halo, Ah, masing-masing dari kita ngomong ya, biar nggak pasti jangan gak usah. Halo Nanti bisa dipotong kan semuanya. ya sama Ai? Bisa direvisi. ya. Ini Tetap ya? udah share screen kan ya? Udah share screen belum? Oke, udah. Ya. Udah Udah di share stop. screen. Nah, kalau udah di stop, terus kita ngecek bener apa enggak. Oh, iya, belum Ini share screen. Nggak ada share screen. bentar. Wait. Ntar gue pakai laptop gue buat ini. Share screen. Bentar. Ini biar nggak lemot. Ini siapa yang apa namanya jadi hostnya? Siapa Pokoknya sih Kak hostnya? Kristen tadi yang bikin. Enggak. Bukan Kak Oh, Christian. halo. Oh iya bener. Maaf. Dimaafin. Apalagi? Oke. Oke. Tip, Sudah kelihatan ya semuanya. screen-nya belum kelihatan, Ai. Nah, kelihatan. Oke. eh, Mari kita mulai langsung saja ke bagian Elia ya. Mhm. Oke. Tes 1, 2, 3. Apa ini langsung kok, Bang? Langsung Nggak. diri kok. Kayak Mau bikin ngetes dulu nggak? pembuka aja dulu kan dia ya kan maksudnya kita tuh kayak Seolah-olah presentasi. ada dosen yang Oke. Mhm. melihat. Selamat Ke sore teman-teman semua. Pak Imam dan selamat sore semua para hadirin yang mendengarkan. Ya kan ini adalah dimulai semua kan ya. Pada kesempatan sore ini di hari Sabtu 29 November 2025, saya Fadil Beda dan teman saya ada Pak Diva dan juga Ibu Christine akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yang berjudul From Greece to Green, yakni loyalitas melalui penampilan hijau di bengkel sepeda motor. Mendingan di stop dulu terus dicek tutorialnya benar apa enggak gitu ya. Benar. Ya, Rekam kan? maksudnya nanti kalau tuh kayak yang apa yang bilang apa nanti. Teman kok. Jadi langsung ngomong, oke. Oke. Em, Tahukah Anda semua bahwasanya saat ini lebih dari 125 juta kendaraan bermotor yang melintas di jalan. Sorry, ulang. Tahukah Anda saat ini ada lebih dari 125 juta kendaraan bermotor yang melintas di Indonesia. Artinya eh, hampir setiap 2 orang dewasa memiliki satu kendaraan bermotor. Nah, di balik angka yang fantastis ini, tersembunyi sebuah paradoks lingkungan yang jarang kita sadari, bahwasanya setiap tetes oli bekas yang tidak dikelola dengan benar dari bengkel-bengkel tradisional berpotensi mencemari air tanah yang kita minum. Setiap botol bekas cairan rem yang terbuang sembarangan bisa meracuni tanah yang menumbuhkan makanan kita. Dan masalah ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Mari kita lihat ke salah satu daerah di Jakarta, di Jawa, di Jepara tapi tepatnya, yakni kota dengan industri furniture dan makanan yang berkembang pesat. Loh, hilang. Kamu ketendang Elia. Potensi. Hah? Nggak usah. Lanjutan. Oke,
Udah lo nggak apa, gue ulang biar lo gampang editnya. Oke. Selamat sore. Tahukah Anda, saat ini ada lebih dari 125 juta kendaraan bermotor yang melintas di jalanan Indonesia. Artinya, hampir setiap dua orang dewasa ini memiliki satu kendaraan bermotor. Nah, di balik angka yang fantastis ini, tersembunyi sebuah paradoks lingkungan yang jarang kita sadari. Setiap tetes oli bekas yang tidak dikelola dengan benar dari bengkel-bengkel tradisional berpotensi mencemari air tanah yang kita minum. Setiap botol bekas cairan rem yang terbuang sembarangan mampu meracuni tanah yang menimbulkan makanan kita. Nah, dari masalah-masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Mari kita lihat ke salah satu kota di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di Jepara, di mana Jepara ini merupakan industri furniture dan makanan yang berkembang pesat. Dengan 8.500 lebih perusahaan dan puluhan ribu pekerja yang bergantung pada sepeda motor tiap harinya. Bengkel-bengkel yang ada di Jepara ini menghadapi berbagai macam tantangan yang unik. Nah, yang menariknya adalah eh, sementara konsumen-konsumen, terutama di generasi muda gitu ya, semakin peduli dengan isu lingkungan, eh, praktik-praktik di kebanyakan bengkel non resmi ini justru masih sangat konvensional. Jadi konsumennya itu udah mulai sadar, tapi pemilik bengkel itu malah masih ke belakang seperti itu. Nah, masih banyak sekali para eh, para bengkel yang banyak membuang limbah B3 ini secara sembarangan. Belum ada edukasi kepada pelanggan mengenai bagaimana sih caranya perawatan ramah lingkungan. Atau yang paling penting, belum ada diferensiasi terhadap green se- eh, green di area bengkel ini. Nah, disinilah kami ingin mengungkap cerita bahwasannya bagaimana jika ada sebuah bengkel motor non resmi di Jepara yang berani untuk melakukan transformasi hijau. Sebuah bengkel yang tidak hanya menawarkan servis semata, tidak hanya murah, cepat, tapi juga memiliki nilai keberlanjutan. Bayangkan sebuah bengkel yang memonetisasi limbahnya dengan menjual oli bekas ke pengepul resmi, mendidik pelanggan tentang perawatan kendaraan yang ramah lingkungan, menghadirkan pengalaman berbeda dengan ruang tunggu yang nyaman dan bersih, serta membangun komunitas melalui konten edukasi di media sosial. Pertanyaan besarnya adalah, apakah strategi hijau ini benar-benar bekerja di pasar metropolitan seperti di Jepara? Apakah apakah konsumen yang selama ini Pertanyaan besarnya adalah, apakah strategi hijau ini benar-benar bekerja di pasar non-metropolitan seperti di Jepara? Atau apakah konsumen yang selama ini dikenal hanya mementingkan harga murah, ternyata mau membayar lebih untuk nilai keberlanjutan? Dan yang paling penting, bisakah bengkel kecil menjadi pahlawan lingkungan? Nah, inilah yang akan kami jawab di dalam tugas akhir kami. Kita lanjut next, slide. Jadi kita sudah melihat ada peluang besar untuk menerapkan strategi hijau di bengkel-bengkel non resmi. Tapi sebelum kita terjun lebih jauh, mari kita tanyakan apa sebenarnya yang sudah diketahui tentang hal ini. Nah, ketika kami menelusuri literatur dan jurnal-jurnal ternama, kami menemukan pola yang menarik. Seperti sebagian besar penelitian tentang green marketing dan mayoritas pelanggan justru berfokus pada perusahaan besar dan multinasional, seperti industri retail modern dan merek global. Pertama, konteksnya itu ada di perkotaan metropolitan. Ini seperti kita punya resep masakan untuk restoran bintang 5, tapi yang kita kelola adalah warung makan kaki 5. Jadi beda banget gitu kan. Nah, masalahnya adalah uh, penelitian-penelitian sebelumnya itu kurang relevan karena strategi pemasaran hijau ini uh, untuk perusahaan-perusahaan besar dengan budget miliaran yang tidak bisa langsung di copy paste ke bengkel kecil di kota non metropolitan. Lalu juga perilaku konsumennya di kota besar sangat berbeda dengan di daerah non metropolitan seperti di Jepara. Serta skalanya kalau di sini yang kita coba cerita adalah UMKM seperti bengkel motor yang punya keterbatasan sumber daya yang tidak dialami oleh perusahaan besar. Nah, disinilah kesenjangan penelitian ini, kesenjangan penelitian kami muncul. Sementara penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa green marketing berhasil di perusahaan besar, kami bertanya bagaimana jika strategi hijau ini diterapkan di bengkel non resmi di daerah non metropolitan. Lebih spesifiknya lagi, 3 kesenjangan besar yang kami identifikasi. Pertama,
dari kesenjangan kontekstual, belum ada penelitian yang menguji efektivitas green marketing di sektor jasa, otomotif non-formal, dan non-franchise. Lalu yang kedua, ada kesenjangan skala, yang mana strategi green marketing untuk UMKM dengan keterbatasan budget dan sumber daya masih sangat minim untuk kita yang sudah dipelajari, serta kesenjangan lokal, yang mana pelaku konsumen hijau di daerah metropolitan seperti Jepara masih menjadi misteri akademis. Jadi penelitian kami ini bukan hanya sekedar mengulang yang sudah ada, namun kami juga sedang membuka frontier baru dalam studi pemasaran berkelanjutan. Nah, kami akan menjawab pertanyaan penting, jadi bisakah bengkel kecil menjadi planet hijau? Ataukah bisakah strategi sederhana dan low budget menciptakan loyalitas pelanggan yang baru? Apakah konsumen di daerah metropolitan sebenarnya sudah siap untuk gerakan hijau? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Next. Tujuan dan pertanyaan dari penelitian kami ialah yang pertama ialah tujuannya ialah untuk mengukur dampak strategi pemasaran ramah lingkungan secara kuantitatif di bengkel sepeda motor non waralaba, serta pertanyaan berikutnya ialah bagaimana praktik pemasaran ramah lingkungan mempengaruhi nilai beli pelanggan, bagaimana praktik pemasaran ramah lingkungan mempengaruhi loyalitas brand pelanggan, serta apa peran ekuitas merek ramah lingkungan dalam memediasi lingkungan ini. Next. Oke, terima kasih Kak Elia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai conceptual framework yang kita bangun untuk penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kak Elia, di mana maksud kami adalah untuk mengedukasi pelanggan dan juga menjadikan itu sebagai strategi branding. Sehingga maka dari itu kita berangkat dari marketing dan brand strategi, di mana pada conceptual framework ini kita pecah lagi menjadi 3, di mana marketing dan brand strategi ini dalam bentuk CSR dan juga branding strategi dan juga bagaimana presensi digital seperti mengiklankan kegiatan bengkel, kemudian habis itu pengolahan limbahnya itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini kita akan melakukannya melalui media sosial Instagram. Nah, selanjutnya setelah ketiga ini kita temukan bagaimana hubungannya, selanjutnya ada brand equity, yang mana nantinya dipecah lagi menjadi 2, yaitu kepada brand loyalty dan purchase intention. Hal ini sangat amat relevan untuk menghubungkan bagaimana konsumen itu bisa menjadi loyal ketika mengetahui atau telah mempelajari bagaimana tentang pengolahan limbah dan juga praktik green marketing, dan juga harapannya dapat meningkatkan purchase intention terhadap bengkel tersebut. Nah, kemudian di sini ada pun penjelasannya di mana green marketing atau practices ini merupakan variabel independen. Salah lagi, cut. Oke, jadi green marketing practices atau variable independent ini merupakan input strategis. Selanjutnya, praktik ini membangun green brand equity atau variable mediasi di benak konsumen, dan juga peningkatan brand equity ini pada gelarannya mendorong hasil bisnis utama, yaitu loyalitas dan purchase intention atau variable dependent. Nah, selanjutnya, maka dari itu, dari hubungan yang tadi sudah dijelaskan, muncul yang namanya hipotesa penelitian. Nah, berdasarkan dari conceptual framework tadi yang telah saya jelaskan, maka didapatkan 5 hipotesa, di mana hipotesa pertama itu adalah praktik green marketing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekuitas green brand. Nah, kemudian hipotesa kedua itu adalah ekuitas green brand memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand loyalty. Untuk hipotesa ketiga, ekuitas green brand memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap purchase intention. Untuk yang hipotesa keempat, ekuitas green brand memediasi hubungan antara praktik green marketing dan brand loyalty. Dan yang terakhir, hipotesa kelima, ekuitas green brand memediasi hubungan antara praktik green marketing dan purchase intention. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, di sini ada desain dan responden. Dimana research design kita ini adalah kuantitatif dan menggunakan metode survei eksplanatif. Selanjutnya untuk populasi dan sampling. Populasi yang telah kita pilih adalah pelanggan bengkel motor non waralaba di Jepara.
Untuk ukuran sampelnya yaitu 250 responden, dihitung melalui power analysis, dan menggunakan teknik purposive and accidental sampling di lokasi bengkel. Untuk kriteria respondennya yaitu adalah pernah menggunakan bengkel non-waralaba dalam 6 bulan terakhir, kemudian berdomisili atau bekerja di Jepara, dan yang terakhir adalah pengguna sepeda motor aktif minimal 4 kali seminggu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Christine. Oke, terima kasih Elia dan Ai. Berikutnya kita akan membahas mengenai metodologi riset dalam pengukuran dan analisis. Instrumen yang kami gunakan adalah structure questionnaire dengan skala Likert. Ini questionnaire terstruktur ini dirancang untuk menerjemahkan konsep teoritis menjadi pertanyaan yang bisa dijawab oleh responden. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert, ini dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju yang merupakan standar dalam penelitian perilaku. Kuesioner ini kami bagi menjadi empat bagian, yaitu bagian A berisi pertanyaan mengenai data demografi dan profil penggunaan untuk memberikan konteks pada data utama. Lalu bagian B mengukur variabel independen kami, yaitu praktik green marketing. Di sini kami menanyakan hal-hal yang sangat spesifik dan teramati, seperti apakah bengkel menggunakan oli ramah lingkungan, bagaimana mereka mengelola limbah berbahaya, apakah mekanik memberikan edukasi, dan yang penting apakah responden bersedia membayar untuk layanan hijau ini. Bagian C merupakan inti dari mediator kami, yaitu Green Brand Equity. Kami membaginya menjadi 3 dimensi kunci berdasarkan teori Aker, yaitu yang pertama Green Brand Awareness dan Associations, apakah pelanggan mengenal dan mengasosiasikan bengkel dengan nilai dengan green value. Kemudian yang kedua adalah Green Perceived Quality, apakah layanan so-called green yang ditawarkan dianggap berkualitas tinggi. Kemudian bagian D, kami akan mengukur outcome bisnisnya, yaitu brand loyalty. Seperti apakah bengkel ini merupakan pilihan utama mereka, dan purchase intention seperti niat untuk menggunakan ulang atau merekomendasikannya. Sebelum disebar secara massal, kuesioner ini akan melalui tahap pilot study dengan 30-50 responden. Tujuannya ada 2, yaitu uji validitas untuk memastikan setiap pertanyaan benar-benar mengukur konstruksi yang dimaksud dan bukan hal lain. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas dengan statistik Cronbach's alpha. Kami ingin memastikan bahwa jika pertanyaan yang sama diajukan ulang, hasilnya akan konsisten. Nilai alfa di atas 0,7% adalah nilai yang kami targetkan. Untuk analisis data, setelah data dari 250 responden terkumpul, kami akan menggunakan software Smart PLS 4.0. Analisisnya dilakukan dalam 2 tahap besar, yaitu tahap pertama pengujian model pengukuran outer model. Di sini kami akan memvalidasi bahwa indikator kami benar-benar merepresentasikan variabel laten dengan baik. Dan kami akan melihat nilai factor loading, average variance extracted, dan composite reliability. Tahap kedua, kami akan melakukan pengujian model struktural, inner model. Ini adalah intinya. Di sini kami menguji semua hipotesis. Kami akan melihat nilai R-square untuk mengetahui seberapa kuat model kami menjelaskan variasi dalam brand loyalty dan purchase intention. Next, Kak Ai. Kontribusi yang diharapkan dari research dari paper kami ini adalah kami meyakini penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik di ranah akademis maupun praktis. Di sisi teoritis, kontribusinya ada 3, yaitu secara kontekstual, kami mengisi celah literatur dengan secara khusus meneliti sektor jasa otomotif skala kecil di wilayah non-metropolitan. Kebanyakan studi sebelumnya berfokus pada manufaktur otomotif berskala besar atau di daerah urban. Kemudian kami juga melakukan pengembangan model, kami mengadopsi dan mengadaptasi model Green Brand Equity yang selama ini lebih banyak diterapkan
pada produk konsumen ke dalam konteks jasa dengan menyesuaikan dimensi-dimensi pengukurannya. Kemudian dalam empiris, kami memberikan bukti empiris kuantitatif yang kuat untuk mendukung teori bahwa integrasi nilai keberlanjutan dalam pemasaran memang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Bahkan di pasar yang dianggap sangat price sensitif seperti bengkel non-resmi. Dari sisi praktis, kontribusinya dapat bisa lihat di dalam tabel ini, yaitu bagi pemilik bengkel, hasil penelitian ini akan menjadi panduan berbasis data. Bukan hanya spekulasi. Mereka bisa melihat secara numerik seberapa besar pengembalian dari investasi mereka dalam praktik hijau, apakah itu benar-benar membuat pelanggan lebih loyal dan kembali. Temuan kami dapat membantu menjawab pertanyaan ini dan juga membantu pemilik bengkel dalam mengambil keputusan strategis. Yang kedua, bagi pemerintah daerah dan LSM, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mendesain program pendampingan atau regulasi yang mendorong praktik usaha berkelanjutan di sektor informal sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Bagi masyarakat, pada akhirnya jika semakin banyak bengkel yang menerapkan praktik hijau atau green practice, dampak positifnya akan dirasakan oleh lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti sebagai sebuah kewajiban akademik, tetapi diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan teori di ruang kuliah dengan solusi nyata di lapangan. Terima kasih, saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lanjutannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya berikut ini adalah kuesioner yang telah kita kembangkan. Oke, apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan semua? Oke, jadi untuk kuesioner ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan, di mana pada bagian pertama ini yang ditujukan untuk pelanggan untuk ini ya demografi dan lain-lainnya. Kemudian untuk di bagian kedua itu ada praktik green marketing, di mana kita di sini menggunakan skala Likert 1 sampai 4, di mana untuk kategorinya itu adalah untuk 1 itu sangat tidak setuju atau STS, kemudian untuk 2 itu tidak setuju atau TS, dan yang ketiga itu setuju S dan juga sangat setuju SS. Kenapa kita menggunakan 4 skala itu adalah karena supaya menghindari pilihan netral gitu. Maka dari itu kita pilihnya jumlahnya genap seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa saya kembalikan ke presenter pertama yaitu ke Kak Elia. Baik, terima kasih untuk Kristen dan juga Pak Ali atas penjelasannya. Telah dipaparkan materi dari hasil tugas akhir kami di materi di bentang konvensional di Jepara. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Ya, terima kasih sebelumnya.